Halo guys, welcome to my channel. Di video ini, aku mau membahas tentang 5 lagu yang dianggap memiliki kisah sejarah yang menyeramkan. Menyeramkan. Lagu apa aja itu guys? Simak ceritanya ya, supaya kalian tahu bagaimana kisah sebenarnya lagu ini, dan apa benar ini lagu menyeramkan atau hanya konon katanya. Guys, kita mulai. Number 1. Lagu yang pertama ini berjudul Lengsir Wengi. Kenapa Lengsir Wengi ini dikatakan lagu menyeramkan? Begini guys, lagu ini tuh sebenarnya lagu sinden yang berbahasa Jawa Tengah, dialuni dengan musik gamelan yang sedih, lembut, dan beraura mistis guys. Kenapa ini disebut menyeramkan? Mungkin karena itu konon katanya, dan diperkuat lagi karena adanya film yang diperankan oleh Julia Estelle yang bernama Kuntilan. Gak berani nyebutnya gede-gede guys soalnya merinding. Dan guys, tahu nggak, faktanya itu sebenarnya lagu ini dibuat oleh Sunan Kalijaga pada waktu zaman dahulu kala, dan sebenarnya ini tuh lagu bukan untuk memanggil setan loh guys, tapi sebenarnya itu lagu itu belum tahu betul gitu arti sebenarnya apa. Cuman gak tahu sumber dari mana mengatakan kalau ini itu lagu untuk memanggil. Tapi dari penciptanya sendiri, dia bilang itu tuh zaman dulu itu bukan buat memanggil guys. Nah, bahkan Sunan Kalijaga ini dia sering sekali menyanyikan lagu ini setelah sholat Jumat guys. Dan juga banyak ibu-ibu yang suka nyanyiin lagu ini untuk menemani anaknya tidur agar tidak diganggu makhluk halus. Itu guys. Jadi, percaya atau tidak, itu kembali lagi sama kalian guys. Tapi guys, ada tapinya nih. Jadi, waktu itu temen aku itu punya teman. Nah, jadi itu ceritanya mereka itu berdua malam-malam itu lagi ke warteg buat makan. Satu temennya ini, dia mungkin baru tahu lagu ini dan dia merasa pengen nyoba atau menantang. Temennya itu mencoba gitu, dia nyanyi sengaja pengen ngebuktiin guys. Nah, alhasil percaya atau tidak, dia bener-bener ngelihat ada guys. Tapi yang cuma bisa ngeliat itu yang nyanyiin doang guys, hanya nggak ada yang melihat gitu. Semuanya kembali sama kalian. Number 2. Kita lanjut ke lagu kedua guys. Lagu kedua ini berjudul Nina Bobo. Mungkin kalian udah pernah denger ya sejarah ini tuh. Dianggap menyeramkan karena pada zaman dulu kala ada keluarga Belanda yang saat itu lagi menduduki Indonesia guys. Nah, keluarga itu punya anak bernama Nina. Pada suatu malam, Nina menjerit keras dengan berbarengan dengan suara petir dan hujan lebat lagi mengepung tempat tinggalnya itu. Nah, kan pastinya nggak ada yang mendengar suara jeritan dia guys. Dan saat kejadian itu, Nina pun kemasukan setan gitu. Nah, setan itu tuh nggak mau keluar guys dari tubuhnya si Nina. Sampai orang tuanya juga udah mengusir dan tetap nggak mau keluar selama berbulan-bulan, sampai keadaan Nina semakin memburuk. Setelah dia terus di dalam tubuh Nina, suatu malam akhirnya si pengganggu ini pun pergi guys. Setelah si Nina sembuh, ibunya pun menangis melihat si Nina. Si Nina berkata, "Ibu, aku takut." Kira-kira seperti itu ya guys. Terus si ibunya ini, dia bilang, "Gak apa-apa nak, ada ibu
Dan si ibu itu ngajak dia untuk makan. Nina, ayo makan. Ibunya pun mengajak si Nina makan. Tapi Nina menolak. Gak mau bu, tapi aku punya satu permintaan, kata Nina. Iya nak, apa permintaanmu pasti ibu kabulkan. Dan permintaan Nina itu, tolong ibu nyanyikan satu lagu untuk Nina agar Nina tertidur. Dan ibunya itu menyanyikan lagu Nina Bobo guys. Setelah Nina tertidur, disitulah Nina meninggal. Jadi itu lagu menghantarkan Nina ke tempatnya yang tenang guys. Oke. Dan katanya, menurut ceritanya guys, setiap yang menyanyikan lagu ini untuk anaknya, nanti si Nina itu katanya dia akan hadir di situ, tapi untuk menjaga anak yang menyanyikan lagu itu dari makhluk halus. Jadi dia tuh ngejagain gitu dari makhluk halus supaya nggak ada yang mengganggu si anak ini. Mungkin niat si Nina agar si anak ini nggak seperti si Nina guys kejadiannya saat itu. Jadi maksud si Nina itu baik, dia mau menjaga anak-anak supaya tidak kejadian lagi seperti dirinya guys. Number 3. Oke, lagu yang ketiga, Gloomy Sunday. Gloomy Sunday dalam bahasa Indonesianya itu Minggu Suram guys. Jadi lagu ini ditulis oleh Laszlo Jafar pada tahun 1935. Dan lagu tersebut dijadikan irama musik oleh Rezo Seres. Dan tak lama kemudian lagu ini pun langsung tenar guys. Nah, sebenarnya si Laszlo Jafar ini menuliskan lirik lagu ini untuk kekasihnya guys. Cuman setelah lagu ini dirilis, kekasihnya itu meninggal karena dia bunuh diri. Dia meninggalkan surat dengan bertuliskan Gloomy Sunday. Dan setelah itu, entah mengapa angka kematian karena bunuh diri meningkat tajam guys saat itu. Nah, seperti ada beritanya, pegawai negeri di Hungaria, dia melakukan bunuh diri. Dia menembak kepalanya sendiri, ditemukan tewas dengan menelungkup lirik dari Gloomy Sunday ini guys. Setelah kejadian itu, akhirnya lagu ini dilarang keras untuk diputar dimanapun, di masyarakat luas, untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, sejauh ini tercatat sudah ada 200 kasus bunuh diri karena disebabkan oleh lagu Gloomy Sunday ini pada tahun 1968 guys. Bahkan si komposer musiknya, si Rezo Seres itu, dia melompat dari gedung di lantai 8 melakukan bunuh diri guys. Gimana guys pendapat kalian tentang lagu ini? Atau kalian percaya dengan mendengarkan lagu ini orang akan melakukan bunuh diri? Atau itu hanya sugesti? Number 4. Lagu keempat, Asarehe. Mungkin yang pada zamannya udah ada rilis dan tenar lagu ini udah tahu ya guys tentang sejarah lagu ini. Lagu ini tuh lagu dari Last Ketchup yang sempat viral di zamannya guys. Pasti kalian yang tahun 90-an tahu lagu ini. Nah, awal kemunculan lagu ini tuh dia menarik perhatian guys karena dengan tariannya yang khas dan lagunya yang catchy. Tapi ada misteri di balik lagu ini guys. Jadi lagu ini tuh dikabarkan memiliki aura untuk pemanggilan atau pemujaan setan guys. Dan cerita ini diperkuat lagi karena ada keganjilan di bagian refnya guys. Jadi itu ini diambil dari bahasa Spanyol. Nah, bahkan orang Spanyolnya pun nggak ngerti itu tuh bagian refnya apa. Makanya disebutnya itu tuh lirik yang hanya dimengerti oleh orang yang memuja setan guys katanya. Usut punya usut guys. Jadi tuh lagu ini menceritakan tentang seorang yang bernama Diego. Dia itu seseorang yang memiliki paras yang tampan dan menawan guys. Nah, ternyata
saat diusut lagi dari mantan pemuja setan, dia itu bilang kalau Diego itu merupakan panggilan untuk setan atau yang disebut Lucifer guys. Jadi diperhalus dibilangnya Diego gitu. Nah ini tuh nggak tahu bener apa enggak ya guys, atau mungkin ini konspirasi, atau mungkin emang ini bener adanya. Number 5. Oke, kita lanjut ke lagu yang kelima. Lagu ini berjudul Reverse. Lagu dari Karl Mayer ini merupakan lagu yang dianggap paling menyeramkan karena bila terlalu lama mendengar lagu ini, itu akan membawa pengaruh yang negatif buat kita, seperti sakit telinga, karena frekuensinya yang mendekati gelombang ultrasonik. Yang kedua, pusing, bila lagu ini didengarkan terus-menerus dengan volume yang kencang atau keras. Nah, yang ketiga, membekas di otak, karena kalau lagu ini diputar terus-menerus, dia bakal membekas di sistem saraf kita guys secara tidak sadar. Yang keempat, paranoid. Nah lagu ini tuh bisa membuat ketakutan sendiri gitu buat kita, entah kenapa. Yang kelima, halusinasi. Halusinasinya itu karena efek dari parno itu guys. Jadi karena saking kita parno dan membuat hati gelisah, akhirnya kita berhalusinasi yang aneh-aneh gitu. Dan yang keenam, membuat kita gila, karena tanpa disengaja kesadaran kita tuh hilang gitu guys. Jadi saraf kita tuh dan kesadaran kita itu membuyar, dan kemudian kita tuh nggak sadar lagi, membuat kita tuh gila, nggak tahu dan nggak ngerti apa-apa. Separah itu ya guys lagu Reverse ini. Oke guys, itu dia 5 lagu yang dianggap memiliki sejarah paling menyeramkan. Balik lagi ke kita guys, kita percaya atau tidak, dan itu sugesti atau tidak, atau mungkin konspirasi, itu terserah kalian nganggapnya gimana ya guys. Tapi saran aku, jangan coba-coba dengerin lagu ini ya guys, karena takut membawa dampak yang negatif buat kalian. Apalagi secara tidak sadar, seperti aku ceritain yang pertama tadi tuh, lagu yang pertama, kalian mencoba menantang atau sengaja mau membuktikan, itu sangat tidak diperbolehkan sih guys, karena takut berdampak besar gitu. Misalnya kalian coba dengerin, kalian takut, nah atau kalian coba dengerin ternyata punya pengaruh sendiri ke otak kita, dan kemudian membuat kita tuh hilang akal, hilang pikiran. Nah udah gitu siapa yang mau tanggung jawab guys? Gak ada, karena itu kesalahan kalian sendiri. Jadi sih aku sih gak mau nyoba-nyoba guys. Semoga kalian juga jangan ada deh yang coba-coba denger lagu ini. Oke, sampai sini ya guys pembahasan kita. Kita berjumpa lagi di pembahasan berikutnya. Salam dari It's Creepy. Bye guys.